Lu aja nggak mau ngerti gua, ngapain gua nurut sama lu gitu. Ampun Bu, ampun. Maaf Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Jawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Setelah berapa bulan lamanya kita Mengalami post. COVID. Oh bukan. Oh. Astagfirullahaladzim, Oh, kita iya. enggak lah, Oh, bukan enggak. Bukan kita. Tapi selama pandemi ini kita baru bikin 2 video, terus post, terus berapa bulan kemudian baru lanjut lagi. Ya. Kenapa itu kira-kira? Maafkan saya sibuk bekerja, mencari nafkah. Baiklah. Untuk memberikan nafkah batin dan nafkah lahir serta batin. Oke. Sekarang perkenalan dulu lagi, boleh nggak? Boleh deh. Namaku Istiana dan Saya suaminya Istiana. namanya siapa? Oh, namanya Ilman. Ilman Kita- Akbar. Kita udah punya 3 anak dan sekarang lagi mau mulai Anak yang keempat. Bukan. enggak Oh, bukan. mau mulai vlog tentang ya obrolan suami istri aja. Judulnya aja Pasutri Ngobrol. Iya, Jadi kira ya, pengen judulnya Pasutri Ngobrol. Oke. Terus Yeah. hari ini kita mau ngomongin apa? Terserah. Oh iya. Tadi barusan sih ada ngobrol sama teman via WA gitu. Ya ada tercetus kayak istri nggak nurut sama suami gitu. Nah, cerita dia kenapa? Dia nggak nurut sama suami? Bukan Oh, dia. oke. Ada orang yang pokoknya kerjaannya nggak beres dan ternyata ada masalah sama istrinya. Nah, Kok dia bisa tahu kerjanya nggak beres? karena orang itu kerja sama dia. Ntar, urut-urut pelan-pelan coba pelan-pelan. Jadi gimana Jadi ceritanya? temen aku punya Temen aku pegawai juga nih. Punya pegawai nih. Nah, pegawainya ini kerja sama iyalah, namanya juga pegawai. Kerjaannya nggak beres. Masih. Nah, ternyata setelah dia investigasi pokoknya setelah dia korek ternyata emang ada masalah sama istrinya. Nah, menurut si pekerja ini istrinya nggak nurut sama dia. Tadi apa katanya pengen minta cerai gitu ya? Nggak tahu deh. Iya kayaknya Kalau sih nggak salah istrinya kan, kalau nggak salah sih istrinya minta cerai. Jadi Terus kerjanya kok- nggak fokus. jadi gitu. kerjanya nggak fokus. Nah, terus jadi ngobrol-ngobrol, jadi ngobrolin masalah istri nggak nurut. Nah, menurut kamu sendiri istri nggak nurut itu kira-kira karena apa? Apa emang istrinya yang nggak mau dibilangin, istrinya nggak ngeyel, nurut, keras ya. kepala? Emang banyak ya istri yang nggak nurut ya? Nggak tahu sih. Ini harus tanya suami-suami kan, karena kan nih sudut pandang Iya, suami kan, istri nggak nurut gitu. Bisa aja menurut istri nggak gitu. Menurut istri justru suaminya kok nggak mau dengerin dia banget gitu ya? Bisa Bisa jadi. jadi suami juga keras kepala. Mm-mm. Jadi suami merasa istri nggak nurut. Mm-mm. Padahal kalau dari sudut pandang istri, Suaminya nggak mau dengerin dia. jadi Bukan karena nggak nurutnya apa ya, gimana ya? Pendapatnya istri mungkin emang nggak didengerin berarti kan. Jadi menurut aku karena ya istrinya udah nggak cinta karena suaminya nggak pantas untuk didengar gitu. jadi suami ngomong, jadi definisi istri nggak nurut kan menurut suami nih, kalau suami ngomong apa, istri nggak mau dengerin Nggak apa mau kata ngikutin suami, gitu. nggak mau ngikutin gitu kan. Jadi kayak misalkan tolong dong pakai baju yang bagus, jangan pakai daster robek bolong-bolong doang gitu. Terus istrinya masih aja pakai daster gitu maksudnya. Nah, Oke. Nah, menurut aku ya, kadang istrinya bukan bermaksud nggak nurut, tapi ya dia kayak gimana, baju bagusnya mana gitu, kayak suaminya nggak menyediakan baju bagusnya, atau suaminya nggak ngerti dia udah capek seharian, jadi buat dandan aja tuh udah kayak Nggak nggak kepikiran kepikiran. gitu buat ganti baju. Oke. Buat mandi malam ganti baju yang bagus yang layak dipandang suaminya tuh udah ya udahlah jauh dari ini gitu. Jadi kayak suaminya duluan yang bikin dia bisa dituruti gitu loh. Tunggu. Ada kasus lain nggak kan? Kalau tadi kan cerita teman kita tadi kan si pekerjanya ini lagi pusing, jadi kerjanya nggak beres gara-gara istrinya minta cerai kalau nggak salah kan. Tapi pasti masa gara-gara baju doang minta cerai sih gitu. Ada nggak case lain yang itu contoh? Ada nggak contoh lain yang lebih parah lah gitu yang
Apa ya, nggak tahu sih, yang aku belum pernah kira-kira dengar juga berujung sih ke perceraiannya. biasanya percaya apa sih, ekonomi? Ada nggak hal kayak ekonomi? Atau yang sering dibahas di cermin dramatis cermin lelaki, istri nggak nurut tuh tentang apa ya? Tentang apa tuh? eh Karena kadang-kadang tuh dari sudut pandang suaminya doang, mhm. istri nggak nurut, padahal Hmm. kalau suka baca di cermin lelaki tuh, apa yang baca tuh Nih, emosi. BTW Instagram ya, Ya, Instagram. @cerminlelaki, @cermindramatis itu Tuh permasalahan permasalahan suami laki-laki, istri ya. nggak cuma suami istri tapi yang banyak kan Oh ya, suami istri ya. kebanyakan suami istri. Mhm. Nah, kebanyakan tuh suami-suami yang curhat istrinya nggak nurut, justru jadi disebelin sama yang baca, karena yang baca di cermin lelaki kan kebanyakan perempuan. Mhm. Jadi bullyable yang kayak gitu tuh. Jadi ya elunya dong gini gitu ya. Ya elunya ngomongnya baik-baik, ya elunya nggak pantas untuk didengerin, ya elunya kayak nggak mau susah, elunya maunya enaknya doang gitu. Jadi kayak harus pertama sih emang harus komunikasi ya, suami istri yang baik ya. Cuman kalau misalkan istrinya udah kayak nggak nurut gitu sama suami, terus diajak ngobrol aja udah susah gitu kan, ya menurut aku suaminya harus bergerak duluan sih, Bergerak untuk memantaskan diri supaya dituruti jadi sama sebenarnya istrinya. suami merasa harus diturutin istri itu karena ngerasa suami itu, gue kan kepala keluarga gitu kan, gue kan imam, jadi dan gue yang apa ngasih nafkah keluarga, jadi harus turutin gue dong gitu kan, biasa suami gitu Biasanya kan. karena kan ngerasa ya namanya juga pemimpin, harus diturutin dong. Padahal sebenarnya ya nggak semua pemimpin, bukan nggak semua pemimpin harus dituruti ya, maksudnya pemimpin harus dituruti, tapi kita nurut karena apa gitu, apakah karena takut atau karena emang sayang gitu kan. Jadi kalau suami merasa istri nggak nurut sama dia, ya apakah artinya dia harus bikin istri takut biar nurut? Kan itu justru nggak benar gitu kan. Berarti harusnya bikin apa tadi kamu bilang? Bikin dia layak untuk dituruti. untuk dituruti. Nah, menurut aku itu sih masuk ke sayang lagi. Ya apa, dia nurut karena takut atau karena sayang. Nah, bagusnya kan ya karena sayang dong. Kalau karena takut nanti jadi KDRT. Ya kan? Krisdayanti, Raul Taramos. Iya. Klasik. Gitu. Nah, jadi istilahnya dia harus membangun rasa sayang istri ke dia lagi gitu. Jadi jangan-jangan sebenarnya istilahnya bukan nurut ya, tapi sebenarnya kesalingan kan. Jadi kayak apa namanya, sayang gitu. Aku sayang kamu, jadi aku akan melakukan apapun untukmu. Cie dong. Cie. Dan kamu sayang aku, jadi kamu akan melakukan apapun untuk aku. Iya, gitu kalau kan. udah sayang kan kayak gitu kan. Ya. Apapun ya kita turutin gitu kan. Kalau aku sayang sama kamu ya apa juga yang kamu omongin aku dengerin, aku turutin. Oh iya bener juga. Atau kalaupun nggak sepakat, kita bisa ngobrolin baik-baik gitu. Aku nggak mau deh kayak gitu, kayaknya berat gini gitu. Jadi kayak emang buka diskusi secara baik gitu. Jadi si istri nggak mau nurutin suami, merasa istri suami merasa istrinya tidak menuruti dia karena si suaminya juga tidak membuka komunikasi tidak punya pola komunikasi yang open gitu ya. Bisa Jangan-jangan jadi maunya, karena kan rata-rata laki-laki itu kayak nyimpen sendiri nggak sih, rata-rata ya. Kalau kamu bukan rata-rata. Oke. Karena kamu emang banyak ngomong kan. Kalau kebanyakan suami kan diem nggak gitu mengutarakan kan. Jadi perasaan. kayak ya permasalahan yang banyak yang sering ditanyain sama perempuan-perempuan tuh sama istri-istri tuh, kalau aku lagi ikut kelas-kelas online gitu, ya gimana sih caranya biar suami bisa ngobrol sama dia gitu kan, biar dia ya gitulah, biar dia bisa ngasih tahu suami yang bener gimana, yang gimana gitu. Jadi kayak emang ada suami-suami yang susah diajak ngobrol gitu, dan ya jadi masuk ke dalam pikirannya dia sendiri. Jadi suaminya udah nggak terbuka buat ngobrol sama istrinya, jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa ya. Jadi ngerasa istrinya nggak nurut sama dia karena dia tidak disayangi banget sama istrinya, sehingga istri tidak nurut. Dan dia juga nggak mau nggak mau ngobrol sama istrinya, dan atau istrinya ngajak dia ngobrol,
dia nggak mau cari penyebab kenapa istrinya nggak nurut. Dia tidak mau buka obrolan buat iya. buat nanya ke istrinya gitu ya. Jadi cuma ngambil kesimpulan istri gue nggak nurut gitu. Gitu. Oke. Mesti diapain nih? Mesti dididik lagi Dihukum gitu. ya, mesti dididik Dididik atau lagi. ngeluarin ayat. Istri itu ayat apa ya? Ar-rijalu qawwamuna qawwam 'alan nisa aja ya. Jadi istri harus, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi harus nurut dong harus gitu. nurut, ya. Emang gitu orang Nabi aja itu apa namanya? Cerita yang ini nyambung nggak ya? Ini bisa disambungin nggak ya? Nanti maksudnya bukan Nabi takut istri, bukan, maksudnya Nabi itu tidak menggunakan otoritasnya sebagai suami, tidak menggunakan otoritas sebagai nabi, suami, pemimpin negara untuk nyuruh istri nurut sama dia. Gitu kan? Jadi gimana kalau Nabi? Kayaknya saya tidak ahli sih, Bu. Nama gue Muhammad Iman Akbar, tapi masih merasa jauh, ya Allah, astagfirullah. Nggak, tapi maksudnya ya at least tidak pernah ada cerita. Kalau ikutin Pak Cahyadi tuh, itu ceritanya kan selalu Nabi Muhammad itu tuh setiap malam selalu pillow talk sama istrinya. Jadi Nabi Muhammad emang meluangkan waktu untuk ngobrol sama istrinya. Jadi tuntunannya sediakan waktu untuk ngobrol sama istrinya biar semua keluh kesah istrinya tuh ini ya dan nyambung ke kita juga kan pasti ngobrol. Dan Nabi Muhammad tuh lovable banget ya jadi suami ya. Jadi udah pillow talk. Terus dua, kalau suka baca cerita-cerita dia sama Aisyah, dia kan lucu kan, kayak main lomba lari, terus nonton bareng sama Aisyah nonton dan Aisyahnya gini gitu kan. Terus apalagi ya, mandi bareng gitu kan. Terus ada apa lagi ya? Tuh dia juga ngurus rumahnya sendiri kan, masak giling tepung sendiri apa masalah gitu lah. Nggak keberatan lah untuk ngurus rumah ya, bukan tipe suami yang ongkang kaki dan dilayani istrinya doang gitu. Nabi Muhammad aja bukan tipe suami yang konservatif, padahal dia udah hidup jauh sebelum zaman kita gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi bisa jadi karena emang itu ujung-ujungnya kurang komunikasi, suaminya belum mau mengerti apa kebutuhan istri sebenarnya. Kan istri nggak mau nurut karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Ngapain gue nurut, orang gue nggak diiniin kok gitu, nggak diurusin istilahnya, kebutuhannya nggak diiniin gitu. Lu aja nggak mau ngerti gue, ngapain gue nurut sama lu gitu. Ampun Bu, maaf Bu. Jadi sebagai suami berarti ya tadi bukan bisa jadi sih, besar kemungkinan kalau bapak-bapak ini merasa istri yang nggak nurut, itu besar kemungkinan karena istri tidak merasa disayang dan jadi tidak merasa sayang banget sama Anda, sehingga nggak mau nurut. Kalau istilah kasarnya, lu nggak pantas untuk dituruti. Ya, jadilah gitu. Jadi pantaskanlah diri untuk dituruti oleh istri gitu. Dengan cara buka komunikasi, pillow talk, ngobrol. Itu dengerin istrinya. Udah, tahan aja. Okay. Nggak usah di-reply, nggak usah ya? Nggak usah di-reply. Okay. Ya jangan nggak didengerin, maksudnya nggak di-reply ya, maksudnya biarin istri ngomong, tapi kita dengerin. Ya, betul. Gitu ya kan? gitulah pokoknya. Intinya buka jalur komunikasi dulu deh yang baik sama istrinya gitu. Oke, dan itu tujuan kita bikin podcast ini kan, biar Pak Sutri ngobrol ya. Mengompori pasangan-pasangan supaya makin rajin ngobrol. Ngobrol gitu. aja udah. Ngobrol apa aja. Nggak perlu yang penting-penting. Kalau dulu pacaran kan ngobrol nggak jelas kan gitu kan ya, kalau pacaran. Udah kita omongin di episode 2 udah ya tentang pacaran udah ya. Oh ya udah. Tonton yang mana, kanan kiri ya, tonton yang berikutnya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Jadi kita udahin di sini aja nih tentang istri nggak nurut karena apa? Sudahin. Dan semoga kalau habis nonton ini bapak-bapak ada satu lagi aku kelupaan, kalau misalkan emang istrinya, kita bahas topik lagi nih kan udah mau penutup, balik lagi. Ya udahlah terus apa ini nggak apa-apa ya. Enggak, itu kayak istrinya emang bandel. Gimana? Istrinya emang bandel. Jadi kalau istri bandel tuh tanggung jawab suami, dan kalau dalam Islam suami kan harus mencegah istrinya berbuat ada dalam Al-Quran nusyus aku lupa istilahnya, dan itu tanggung jawab suami gitu. Dan kalau misalkan emang
emang istrinya yang nggak bisa didengerin, ya suami berhak melakukan tindakan gitu sampai di titik ekstrim memukul yang tidak menyakiti, ya Gimana kan? contohnya tuh? Mukul yang tidak menyakiti. Gitu. Atau pakai kisah Nabi Ayub kan, dia memukul pakai sikat rumput gitu, karena udah pernah bernazar kalau istrinya, kalau nggak salah kisah Nabi Ayub ya, kalau istrinya meninggalkan dia, dia kan dipukul gitu, tapi dipukulnya dengan lembut gitu. Tapi Jadi bener-bener nggak ada kekerasan sama sekali ya. nggak ada kekerasan sama sekali gitu. Itu hanya untuk mendidik yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Dan itu sih, mantap kalau suami bisa tahu kalau istrinya nggak bisa dibilangin kan kalau udah ngobrol kan gitu. Jadi kayak ya emang syaratnya emang harus buka komunikasi sih, dan ya harusnya kerasa sih siapa yang keras kepala gitu. Dan kalau misalkan emang suaminya yakin bener nih istrinya emang beneran keras kepala, ya cari tindakan lah gitu. Ya cari tindakan lah, mungkin nanya sama orang tua istrinya gitu, sama mertua dulu gimana sih nanganin istri kayak gini gimana gitu, atau nanya sahabatnya. Jadi gitu sih bisa konsul ke orang lain gitu lah ya. bisa gitu. Gitu sih Kalau yang kalau yang emang beneran udah nggak bisa dibilangin banget gitu ya. Jadi bukan karena kesalahan suami juga. Kalau misalkan suami udah buka pola komunikasi yang baik, udah mencoba mengerti istrinya, tapi ternyata istrinya masih keras kepala banget gitu, udah gitu, konsul aja gitu. Nah udah itu aja. Oke. Baiklah, Jadi kalau sekarang gitu beneran ditutup. penutupnya ya itu, banyak ngobrol lah ya itu kan. Oke. Ya, nggak, pesan-pesan terakhir apa? Like, subscribe, komen. Apa kita nyuruh komentar apa nih ya? Komentar apa? Komentar, pernah nggak sih bapak-bapak ngerasa Istrinya istrinya tuh nggak susah nurut. dibilangin gitu, nggak nurut? Atau istri-istri Iya. pernah nggak ngerasa? Aduh gue males deh dengerin suamiku Ya, gitu. pernah sih. Iya. Oke. Komen ya. Oke, udah segitu aja. Oke, kita pamit dulu, sampai ketemu di Pak Episode Sutri selanjutnya. ngobrol selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.